masyarakat apa namanya, masyarakat bakal bakal sebentar, ada kendala nggak ya? Oh, tidak. Jadi masyarakat bakal memilih ke produk saya gitu. Jadi coba Mbak bayangkan gitu. Saya berani menjual 6, Mbak dan Masnya cuma sanggup menjual 10. 9 itu udah paling rendah. Karena nanti nggak bakal untung lagi gitu. Jadi ketika perusahaan saya itu menjual murah, masyarakat memilih saya. Perusahaan-perusahaan Mbak dan Mas itu pasti bangkrut kan dan tutup. Ketika itu tutup, saya akan naikkan mulai pelan-pelan harga saya. 6, 7, 8, 9, ataupun 10 dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa tetap di angka 8 gitu. Memang itu butuh suatu biaya yang besar dulu. Karena untuk mematikan lawan itu, kita ya ibaratnya kayak harus nutupi dulu gitu. Karena harganya itu jauh lebih murah dari harga yang harusnya dijual. Karena itu rugi gitu. Tapi untuk mematikan lawan, kita jual lebih rendah gitu. Seperti itu dia. Jadi itu adalah salah satu politik yang memang dianggap tidak baik dalam persaingan usaha gitu. Tapi ya beberapa memang ada beberapa yang dulu pernah saya baca dilarang oleh pemerintah Indonesia untuk masuk itu produk-produk Cina. Ada beberapa yang dilarang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ketika barang itu masuk ke Indonesia, produk masyarakat Indonesia itu nggak laku. Karena harganya itu dianggap tidak wajar lagi, udah jauh di bawah wajar gitu. Masyarakat itu nggak bakal sanggup untuk menjual segitu karena balik modal aja nggak gitu. Kan bangkrut jadinya lama-lama nanti perusahaannya. Jadi dilarang, itu adalah satu kebijakan untuk dilarang masuk ke Indonesia gitu produknya itu gitu. Jadi itu dia sekedar politik dumping. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya gitu. Jadi atau juga diskriminasi harga atau iuran listrik dan lain sebagainya gitu. Serta praktek-praktek lain yang mendorong untuk mencegah usaha-usaha ke arah monopoli serta pengenaan pajak yang tinggi atau pemisahan pajak sama sekali gitu. Jadi memang benar ini akan nanti bakal mengarah ke monopoli memang nanti larinya karena ketika Mbak dan Masnya bangkrut ya tinggal saya sendiri. Jadi suka-suka saya menentukan harga karena masyarakat semua pasti ke saya. Mereka semua butuh barang itu dan yang punya barang itu cuma saya gitu. Seperti itu dia. Tentunya pemerintah melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundangan gitu. Dengan kata lain, pemerintah melakukan pembatasan atau pembesaran harga dengan penggunaan peraturan. Nah, jadi itulah dia penentuan harga. Tadi udah saya jelaskan satu persatu, ada sekitar 7, yaitu masalah kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan atau supply and demand, dan juga elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan perusahaan, pengawasan pemerintah, dan kondisi perekonomian. Proses penetapan harga yaitu eh, dengan memperhatikan berbagai faktor di muka yang mempengaruhi penetapan harga. Proses penetapan harga yang sudah saya jelaskan lagi dilakukan oleh manajer itu ada beberapa tahap gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan untuk elastisitas tertentu dan elastisitas harganya, mengantisipasi reaksi dalam persaingan, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah tujuan penetapan harga. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri gitu, yang selalu berusaha untuk menetapkan harga barang atau jasa setepat mungkin. Oleh karena itu, tinjauan kita di sini berawal dari segi manajemen perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan masalah penetapan harga. Jadi, banyak perusahaan yang mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang dihendaki dicapainya gitu. Jadi, kita itu mau seperti apa gitu? Perusahaan kita itu apakah mau untung besar atau apakah pelan-pelan untuk menarik minat masyarakat dulu? Nggak apa-apa harganya agak rendahan dulu, tapi agak rendah
Tapi nanti ketika masyarakat udah berhasil kita mencuri hatinya dan dia suka dengan produk kita, mulai kita naikkan gitu. Makanya sering sekali harga-harga suatu produk itu pada saat peluncuran pertama, harganya itu tidak langsung booming, nggak langsung boom gitu, langsung tinggi gitu. Jadi mereka itu mulai pelan-pelan, rendah dulu, dikenal masyarakat. Ibaratnya kayak kenalan pertama gitu. Jadi masyarakat itu bakal mengenal produk itu karena murah gitu. Jadi kan kalau murah misalnya kan orang dari mulut ke mulut juga pasti cepat nyebar gitu. Jadi masyarakat itu bakal mengenal produk kita. Setelah mereka kenal, mereka pakai dalam waktu tertentu dan suka, baru kita mulai naikkan gitu. Jadi tidak harus serta-merta juga langsung naik gitu atau tetap rendah gitu. Jadi kita harus perhatikan kapan naik, kapan turun, kapan bisa mulai naik, kapan tunggu dulu gitu. Jadi tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penjualan, mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, menstabilkan harga, mencapai target pengembalian investasi, mencapai laba maksimum. Itu dia. Jadi ya pastinya untuk pengembalian investasi ya dan mencapai laba maksimum gitu. Karena investasi atau uang yang kita tanamkan untuk memproduksi barang atau jasa itu ya kita pengen cepat kembali gitu dan mendapatkan laba yang banyak pastinya gitu. Selanjutnya adalah memperkirakan permintaan. Yaitu dalam tahap kedua ini penjual membuat estimasi permintaan barangnya secara total. Hal ini tidak mudah dilakukan terhadap permintaan barang yang ada gitu dibandingkan dengan permintaan yang barang baru. Pengestimasian permintaan dapat dilakukan seperti misalnya yang pertama, penentuan harga yang diharapkan gitu atau expected price, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen. Dengan ini ditentukan dengan menggunakan ancar-ancar, misalnya 7.500 dan 7.800 atau lebih dari 7.800 gitu. Jadi harganya mendekati gitu. Terus selanjutnya adalah mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga gitu. Hal ini menyangkut pula pertimbangan tentang masalah elastisitas permintaan suatu barang gitu. Jadi barang yang punya permintaan elastis biasanya akan diberi harga lebih rendah dari barang yang mempunyai permintaan inelastis. Jadi mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga yang berbeda adalah penting juga dalam hubungannya dengan penentuan titik impas atau break even point. Jadi kapan kira-kira balik modal perusahaan kita itu gitu. Jadi di sini kita juga harus tahu harga yang kita tetapkan sekian itu kapan kira-kira balik modal gitu. Jangan pula nanti nggak balik-balik modal ya kan, kelamaan balik modal gitu. Jadi cara-cara tersebut sebenarnya tidak terlepas dari pertimbangan biaya untuk mengetahui seberapa besar margin yang diterima untuk menutup investasi gitu. Jadi kapan kira-kira kita sudah tanamkan uang besar nih untuk perusahaan kita dalam produksi barang ataupun jasa gitu. Kita juga harus tahu kapan kira-kira dia itu balik modal ataupun kapan kira-kira dia itu break even point gitu. Impas istilahnya gitu. Terus selanjutnya adalah mengantisipasi reaksi dalam persaingan gitu. Jadi di sini adalah persaingan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan karena sangat mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perusahaan ataupun pemasar. Jadi oleh karena itu, pemasar perlu mengetahui reaksi persaingan yang terjadi di pasar serta sumber-sumber penyebabnya gitu. Adapun sumber-sumber persaingan yang ada dapat berasal dari misalnya seperti yang pertama, barang jenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Jadi persaingan kita itu ya pastinya lebih banyak adalah dari perusahaan yang sejenis gitu. Kalau misalnya kita jual apa misalnya mie instan misalnya kita jual, saingan kita juga pasti sesama mie instan, itu adalah hal yang utama gitu. Kalau kita misalnya merek Indomie, ya saingan kita pasti dari mie sedap atau produk-produk lainnya yang berbeda gitu, misalnya beda perusahaan produk mie-nya gitu. Atau juga misalnya susu. Jadi ketika Nestle mengeluarkan produk mereka, maka juga beberapa perusahaan lainnya seperti perusahaan susu-susu yang lain
juga mengeluarkan gitu. Jadi itu adalah yang lebih bersaing sebenarnya gitu, yang sejenis perusahaannya gitu. Terus ada juga perusahaan pengganti, barang pengganti atau substitusi gitu. Jadi ketika misalnya susu itu atau mie instan itu pasti ada lagi produk penggantinya gitu, yang sama nilainya dengan itu gitu. Mungkin beda barang gitu. Kalau misalnya mie instan mungkin makanan yang lainnya kali ya, yang sejenis gitu, misalnya yang mengandung karbo eh, karbohidrat misalnya gitu, atau juga susu mungkin ada minuman-minuman lainnya yang sejenis gitu, yang bisa menggantikan gitu. Jadi itu juga merupakan harus diperhatikan gitu, bukan cuma barang yang atau produk yang sejenis dengan perusahaan kita, tapi juga barang yang bisa menggantikan barang kita itu gitu. Kalaupun misalnya kita sendiri, misalnya anggaplah kita sendiri sebagai pemenang pasar gitu, kita menguasai pasar. Kalau misalnya harga itu terlalu tinggi juga gitu, jadi masyarakat itu juga pasti akan memilih produk lain yang sejenis gitu. Kalau misalnya selama ini mereka makan mie instan misalnya untuk kenyang, ya mereka cari misalnya apa yang bisa karbo untuk kenyang gitu. Mungkin beralih ke roti atau ke hal-hal lainnya yang karbohidrat yang bisa buat kenyang gitu selain Indomie gitu. Seperti itu dia. Itu yang harus diperhatikan gitu. Yang ketiga adalah barang-barang lain yang dibawa oleh perusahaan yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi mereka itu konsumen uangnya pasti udah jumlah tertentu gitu. Jadi perusahaan yang lain juga yang menginginkan uang konsumen ya membuatkan juga produk-produk yang lain, bagaimana uang konsumen itu jatuh ke mereka gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan, bukan hanya saingan sejenis kita untuk mendapatkan uang dari konsumen ini, tapi juga perusahaan yang punya barang substitusi ataupun pengganti yang sama dengan produk kita, atau juga barang produk lain yang menginginkan uang konsumen itu gitu. Jadi aspek-aspek utama pada pesaing yang perlu diperhatikan adalah biaya dan harga, agar posisi kompetitif strategis yang diinginkan untuk suatu barang atau jasa di pasar dapat sasaran dapat dicapai. Nah, apa tuh? Dalam strategi biaya rendah, misalnya, pemasar harus yakin bahwa biaya produksi memang lebih rendah dibanding pesaing, dan biaya rendah itu tercermin pada relatif produk tertentu gitu. Jadi dalam mungkin ada juga yang sering dikenal dengan low cost gitu, biaya rendah gitu. Itu juga merupakan salah satu strategi dalam memenangkan kompetitif pasar gitu. Jadi misalnya suatu produk itu biasanya adalah produk-produk massal ataupun produk yang bisa diproduksi dalam jumlah besar gitu. Karena seperti kita ketahui, ketika kita memproduksi suatu barang itu bisa dalam jumlah banyak, pastinya harga biaya produksinya bakal lebih rendah gitu. Jadi bisa kita jual lebih rendah kepada masyarakat gitu. Misalnya itu adalah pakaian kaos misalnya yang bisa diproduksi massal. Coba Mbak dan Mas bayangkan, mungkin pernah membuatkan, kalau dulu pernah saya lihat di KDI pada saat hari pertama itu, mereka itu ada perkumpulan-perkumpulan buatkan batik seragam, atau juga ada baju yang mereka buat desain-desain sendiri gitu. Itu pasti harganya bakal lebih murah ketika mereka membuatkan 10 orang atau 30 orang dalam membuat pakaian itu. Baik itu batik yang seragam atau juga baju kaos yang seragam. Entah kata-kata mutiara dibuat gitu. Atau juga mereka baju batiknya yang seragam. Harganya pasti bakal lebih murah gitu. Itu sebagai contoh gitu. Atau jadi di sini juga sama, ketika perusahaan itu juga ketika Mbak misalnya membeli hanya satu, saya membuatkan sablon seperti ini bajunya gitu, harganya pasti lebih mahal gitu. Karena seperti itulah perusahaan itu juga. Kenapa bisa mereka membuatkan biaya itu rendah? Karena barang yang diproduksi mereka itu dalam jumlah banyak gitu. Biasanya memang yang bisa menerapkan low cost itu adalah kebanyakan adalah perusahaan yang produknya itu adalah produk massal gitu. Bisa diproduksi dalam jumlah banyak gitu. Selanjutnya adalah menentukan pangsa pasar yang dapat diharapkan gitu. Jadi perusahaan yang agresif selalu
menginginkan pangsa pasar yang lebih besar gitu. Kadang-kadang perusahaan pangsa pasar harus dilakukan dengan mengadakan periklanan dan bentuk lain. Persaingan bukan harga di samping dengan harga tertentu gitu. Jadi di sini perusahaan juga pastinya dalam memasuki suatu pangsa pasar ketika belum dikenal masyarakat, ya mereka juga memang banyak yang harus mengeluarkan atau merogoh kocek dalam jumlah besar, terutama dalam mengiklankan produk mereka gitu. Ada nggak Mbak atau Mas yang tahu produk baru yang yang iklan gitu, yang masuk iklan tapi produknya itu produk baru? Apa kira-kira ya produk yang baru yang ada di Indonesia dan diiklankan di televisi? Ada yang bisa ngasih contoh? Produk baru atau merek tertentu misalnya. Ada? Mbak Suci bilang Oppo smartphone. Hmm. Oppo smartphone misalnya. Saya belum tahu nih, belum pernah dengar Oppo smartphone gitu. Jadi misalnya Oppo smartphone. Ini jenis telepon, handphone ya? Atau kartu? Smartphone. Ini pasti handphone apa ya? Telepon ya? HP ya, handphone, HP. Jadi di sini ketika masyarakat itu belum tahu itu Oppo smartphone, jadi mereka perlu mengadakan suatu promosi ataupun iklan gitu. Jadi mereka menjual produk itu ya untuk mengembangkan pangsa pasar juga untuk masuk ke untuk mendapatkan market-market baru gitu. Jadi mereka membuatkan suatu iklan atau produk di televisi ataupun radio-radio ataupun acara-acara lainnya, atau juga membuat stand-stand. Kalau misalnya di Taiwan ini sering juga, ya di Indo juga sebenarnya sering mereka ada acara mereka mendirikan stand dan lain sebagainya gitu untuk memperkenalkan ke masyarakat gitu. Jadi ini juga biaya-biaya dalam yang harus dihitung misalnya dalam menentukan harga gitu. Jadi pangsa pasar ini sangat berpengaruh gitu terhadap kapasitas produksi yang ada, baik ekspansi maupun mudahnya, baik kapasitas produksi, biaya ekspansi ataupun mudahnya memasuki persaingan gitu. Karena ketika misalnya semakin dikenal masyarakat dan masyarakat mau menggunakan misalnya Oppo smartphone tadi, maka kapasitas produksinya pasti menaik gitu. Kenapa? Karena masyarakat ingin dan pasti volume penjualannya meningkat dan produksinya juga pasti diinginkan masyarakat gitu. Sama seperti misalnya Xiaomi, seperti yang saya bilang kemarin pada produk Xiaomi, handphone Cina gitu. Ketika misalnya masyarakat menginginkan produk mereka itu, ya mereka pasti akan meningkat kapasitas produksi gitu. Pasti akan semakin meningkat gitu. Karena permintaannya semakin banyak. Selanjutnya adalah memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Yang pertama adalah, jadi dalam hal ini penjual dan dapat memilih di antara dua macam strategi harga yang dianggap ekstrim, yaitu yang pertama adalah skim the scream pricing dan penetration pricing. Jadi yang pertama adalah skim the cream pricing. Strategi ini menetapkan harga yang tinggi dengan maksud perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimum atau maksimal. Tentu saja, strategi seperti ini hanya dapat diterapkan apabila kondisi persaingan sangat longgar atau bahkan nyaris tanpa persaingan, sehingga dengan harga berapapun, produk itu tetap akan diminati oleh konsumen. Strategi ini biasanya ditetapkan untuk produk baru, sehingga laba maksimal atau maksimum yang diharapkan oleh pemasar dimaksudkan untuk mengembalikan investasi lebih cepat gitu. Jadi pastinya ya, ketika produk ini mengulang kembali memang terus, kalau misalnya produknya itu misalnya baru dan masyarakat semua menginginkan, atau juga lama juga tapi karena cuma dia saingan sendiri nggak ada saingan atau tidak banyak saingan, ya pastinya mereka bisa menaikkan harga
dan masyarakat tetap membeli, yang pastinya untuk bisa mengembalikan, modal ataupun investasi mereka itu